makan itu untuk supaya hidup menjadi sehat gitu ya. Oke Sobat Pewar 1.0 channel, kali ini kita berjumpa sama Bu Yeni, pemilik Roti Legend. Penerus mungkin. Oh, penerus lah. Penerus Roti Legend di Mengseng, Bu ya. Oke. Untuk memperjelas gambar, biar kita lepas masker enggak apa-apa, Bu. Jadi Roti Mengseng ini boleh Bu diceritakan awal asal muasalnya, mungkin dari ibu atau bapaknya ibu kan yang pertama kali membangun roti ini dari mana dan sampai saat ini bagaimana? Saya cuma meneruskan ya. Oh, meneruskan. Karena yang pendirinya itu adalah ayah mertua, kemudian kepada anaknya begitu. Dulu mereka buka bukan hanya toko roti, mungkin ada seperti kelontongan mungkin. Pasar kelontongan. Bukan, toko kelontong juga ada. Saya lihat sisa-sisanya yang saya lihat itu ada seperti apa, botol susu, ada baby lotion, kemudian benang, apa-apa itu yang masih waktu saya datang ke sini saya masih lihat barang-barang itu gitu. Terus kemudian dilanjutkan waktu ayah mertua pindah, diteruskan oleh anaknya. Dan saya penerus angkatan kedua jadinya ya. Angkatan kedua. Nah sebelum yang di depan sini buka, sebelumnya di mana? Sebelum di sini? Mulai tahun 30 sudah di sini. Tahun 28 itu di arah Pasar Sudi Mampir situ ya, yang deket Pasar Sudi Mampir situ ya. Jadi toko rotinya itu memang dari tahun 30 sudah di tempat 1930 di sini, tapi ya. Sebelumnya di dekat Sudi Mampir. Situ, ya. Nah terus kalau boleh tahu nih, ayah mertuanya siapa namanya tuh? Bok Taitong. Bok Taitong. Ya. Taitong. Memang dari awal tuh apakah beliau itu apa namanya memang bisnisnya di roti itu atau? Saya tidak begitu jelas ya asal mulanya. Sepertinya mereka punya beberapa usaha gitu ya. Jadi yang mana yang kemudian menjadi yang utama itu waktu Jepang, dari zaman Jepang ke zaman Belanda itu mungkin karena belum banyak toko waktu itu ya. Almarhum mertua saya itu dari restoran, kemudian makanan lah begitu mungkin ya. Kemudian waktu itu Belanda mungkin mencari saya nggak tahu tuh istilahnya, lupa saya. Untuk membagi seperti waktu zaman Pak Karno dulu tuh ada pembagian beras atau apa. Oh iya. Ya buat masyarakat. Ya. Ya. Terus itu diserahkan ke sini. Buat dibagi lagi. Iya, kami pegang distribusinya. Gitu loh. Almarhum mertua yang pegang distribusinya itu sampai ke pedalaman. Jadi yang di pedalaman itu kalau disebut Minseng yang tua-tua tuh taunya itu. Oke, jadi apakah memang dari awal Bu namanya itu memang apakah Roti Mengseng atau ada nama lain? Enggak, memang namanya Minseng. Oh, namanya Mengseng. Nah, kalau boleh tahu Mengseng itu apakah memang ada artinya? Yang saya tahu Minseng itu artinya hidup yang ulet. Hidup yang ulet. Ya, karena perjalanan yang mereka lewati ya, yang para pendirinya tuh cukup naik lah begitu ya. Mertua saya pernah masuk penjara waktu zaman Jepang. Ya, kemudian dia keluar lagi. Waktu dia keluar tuh jadi waktu itu kan kalau udah masuk penjara
bayangannya mati. Mati, iya. Keluarnya tuh mati begitu. Nah waktu itu dia seperti bernazar gitu ya. Kalau dia hidup, kalau dia keluar hidup, dia akan lakukan sesuatu karena dia tahu itu adalah kemurahan Tuhan gitu. Iya. Jadi memang dari 1924 kan tadi 28 di sana di sini tahun sampai 1930 kurang lebih hampir 90 tahunan lebih sudah Ya. adanya Roti Mengsing ini. Ya. Memang dianggap sebagai sejarah lah bagi Kota Banjarmasin. Ya. Karena luar biasa, Bu. Ya Lama. kalau dipikir waktu saya datang ke Banjar itu tahun 70 ya, saya masuk Banjar itu belum banyak ya Sepi masih di sini. sepi ya. Lampu juga masih kecil, listrik. Iya. Listrik ya. Riam kanan belum jalan. Jadi ibu ini sudah masuk generasi kedua Ya. dalam pembuatan Roti Mengsing. Nah, apakah memang sampai saat ini pelanggan Roti Mengsing ini masih ada atau kan ini sudah banyak toko-toko roti yang lain Ya. bertebaran di Kota Banjarmasin? Ya, masih ada keturunan dari yang langganan-langganan dulu ya. Karena mereka bisa yang tua-tua itu mereka bisa membedakan gitu lah. Ya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan pembeli, ya katakanlah mungkin agak menggerutu barangkali, aduh katanya orang tuanya nih dibelikan waktu itu dia tidak sempat ke sini gitu kan. Kalau Dibelikan di tempat lain. ya dibelikan di tempat yang kelihatan bentuknya sama. Begitu dimakan terus berhenti, dia tidak mau laingan. Tapi seorang tua sudah ngerti rasa di ya, Roti rasanya Mengsing. itu mereka nggak bisa dibohongin, katanya bilang begitu. Terpaksa mesti datang ke sini juga gitu. Jadi sudah ada berapa item, Bu, roti Mengsing ini? Aduh, saya tidak pernah menghitung ya yang kayak begitunya ya. Tapi yang nyata sih yang jadi pegangan orang itu roti tawarnya ya. Saya juga tidak terlalu mengerti itu apa yang mereka bilang beda rasanya begitu. Padahal cuma roti tawar doang lah. Iya, mereka bilang kalau yang dulu waktu awal-awal tahun 80-an itu ya, waktu zamannya ada roti lain ya, gerobak roti tuh. Yang dorong? Ya, didorong itu. Saya kalau pagi itu dia lewat mungkin bisa sampai 30 gerobak tuh didorong ke arah naik ke sana gitu. Terus lihat itu, terus saya bilang kalau waktu itu sih orang ngomong rotinya kenapa nggak sama dengan itu, roti kami jauh lebih mahal gitu. Terus jadi saya penasaran juga, apa sih dibilang, menurut saya roti itu rasanya sama aja, roti ya kayak begitu. Kemudian waktu akhirnya saya putuskan untuk mencoba satu kali, terus ternyata ada beda rasanya itu. Saya tahu ini tidak pakai gula asli gitu ya. Ya jadi kalau itu saya bisa bilang iya. Karena sudah merasakan. Ya. Tapi kalau roti-roti yang sekarang sih nggak terlalu terasa bedanya, cuma mungkin roti kami tidak tahan lama, itu aja. Karena kalau yang lain tuh kan mereka kami kan hanya jual di tempat ini aja. Nggak ada cabang di lain? Nggak ada, ya karena roti kami tidak tahan lama. Tapi apakah misal masuk ke salah satu supermarket besar yang ada di Banjarmasin juga nggak ada? Nggak ada, yaitu kelemahan kami. Bisa juga disebut kelemahan, bisa juga disebut kekuatan. Kami tidak campur macam-macam bahan. Murni ya? Ya, jadi kalau dia digabungkan, disusun sama-sama dengan produk lain yang mungkin mereka pakai bahan-bahan macam-macam. Karena sekarang bahan kimia buat roti itu banyak sekali. Dan saya pribadi menghindar. Ya, dan menjaga itu kualitas. Ya, karena saya pikir kita makan itu untuk supaya hidup menjadi sehat gitu ya. Jadi kalau cuma sekedar makan enak aja, segala macam bisa masuk ke dalam tubuh, dan saya menjaga itu. Nggak suka seperti itu gitu lah. Jadi saya pikir saya mau jaga pelanggan saya, konsumen saya, supaya mereka juga
kita masih bisa sering ketemu gitu loh. Nah terus nih Bu, dari 1930 sampai sekarang ini apakah memang sudah ada berapa karyawan yang gonta-ganti? Waduh, nggak tahu ya. Banyak sekali lah. Banyak ya. Karena memang kurun waktu 90 tahun itu bukan sesuatu yang sebentar. Tapi ada beberapa yang orang lama tuh pasti selalu ada gitu ya. Ada yang mulai bahkan kerja. juga ibu saya almarhum sering belikan roti ini pasti di Roti Mengsing itu. Makanya ya istilahnya semacam kayak flashback lah, ketemu dengan generasi keduanya untuk roti ini. Nah, terus mungkin roti yang orang paling kenal tuh yang mereka bilang roti bantal. Iya, roti bantal. Agak gede tuh. Bukannya atasnya tuh agak kayak bantal. Ya, kayak begitu. Itu yang modelnya dari dulu sampai sekarang tuh tetap seperti itu. Nah, terus kalau produksinya apakah memang di toko roti itu juga atau di tempat lain sekarang nih? Enggak, dari dulu di tempat sini. Di tempat sini juga? Iya. 1930, luar biasa. Nah terus Bu, mungkin ada pesan-pesan buat Sobat Pewar 130 Channel. Pesan apa yang bisa diberikan? Ya taruhlah buat generasi muda kita yang ada di Kota Banjarmasin. Kita makan tuh maksudnya kan untuk sehat. Ya, jadi bukan jangan asal makan. Sebab saya lihat kalau cuma lihat produk akhir ya, semua tuh bisa kelihatan sama. Iya. Tapi kan waktu bahan apa yang dipakai itu turut menentukan kesehatan kita ya. Dan itu kesehatan itu seperti tabungan. Kalau kita tidak menabung hidup sehat dengan baik, ya kesananya tuh kita sulit untuk punya generasi muda Indonesia yang gagah lah, yang sehat lah ini. Ya. Oke, Sobat Pewar 130 Channel. Jadi dari 1930 kita juga pengen tahu nih Bu, pasti ada kendala dalam perjalanannya itu. Nah, kendala apa aja? Kalau kendala sih ya pasti cukup banyak ya. Kami ini usahanya kan kecil, jadi kami mencoba menjalankannya, ini usaha keluarga dan kami berusaha menjalankan tanpa nggak minta kredit, nggak minta kayak gitu, berusaha dengan apa yang ada ya. Jadi supaya nggak bingung, nggak pusing dengan mikir mesti bayar kredit atau apa angsuran gitu. Iya ya, jadi kami jalan dengan apa yang ada dan bersyukur meskipun hambatan itu, halangan itu selalu ada, karena ini tempat ini bukan tempat kami ya, kami juga menyewa di sini, dan kalau masih bisa bertahan sampai saat ini ya saya cuma bisa bilang ya itulah bukti bahwa kemurahan Tuhan itu tetap ada ya. Kalau dipikir dulu waktu Mei 98 mungkin. 97, 23 Mei. Yang waktu anunya kerusuhan itu kan Bu? 97. Ya itu kan pas di depan sini. Iya, depan masjid. Pas hari Jumat. Iya betul. Nah hari Jumat itu kan wah rasanya kayak apa gitu, semalamnya mati lampu, terus kita dengar apa-apa gitu, takutnya setengah mati kami yang di sini. Tapi ya di ternyata tengah kota kan? Iya, tapi ternyata yang lain tuh terganggu ya dengan macam-macam ya. Saya bersyukur pada Tuhan waktu itu besok paginya kita masih baik-baik aja gitu. Ya. Orang lain nggak berani buka, terus karyawan datang, buka ya katanya. Hati-hati saya bilang gitu. Tapi terus mereka bilang, nggak ada apa-apa, katanya, buka aja. Mereka yang memberanikan diri buka ya. Kalau dipikir ini pasar sebelah ini kan mereka sudah, kalau saya tidak salah ingat, tutup semua lah. 3 kali kebakaran. Betul, saya ingat itu Pak. Ya, dan ya bersyukur pada Tuhan kami tetap terjaga dengan baik. Ada. Saya ingat waktu itu kebakaran yang pertama itu sempat masuk di TV, masih TV hitam putih.
disorot begitu ya dengan kamera itu. Saya bilang, loh kok kita ada di situ? Saya bilang gitu. Pas saya lihat masuk berita bahwa ada kebakaran katanya. Jadi dari kompleks ini terbakar, kami sendirian yang selamat gitu. Jadi bilang, aduh Tuhan, apa ya? Pemurah. Ya, saya pikir itu sesuatu yang sangat patut untuk disyukuri ya, bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara itu. Nah ini Bu, dulu kita dengar cerita dari beberapa orang-orang yang pelanggan roti Mingsing, katanya memang roti itu kan khasnya dimakannya dengan dicelup ke air teh atau air kopi atau susu. Apakah memang yang saya sendiri maaf ya, saya sendiri bukan pemakan roti ya. Saya lebih suka kue basah gitu. Jadi ya yang bersantan tuh itu saya lebih suka ya daripada makan roti gitu. Tapi saya tahu orang-orang kalau dulu tuh musim bulan Maulud. Bulan Maulid Ya, dalam Islam. Ya, itu mereka beli roti dan dibawa ke masjid. Ya kan? Ya. Nah, itu dipotong-potong ya, minta dulu kami belum ada masuk pemotong mesin potong roti itu. Jadi kita potong pakai tangan, potong biasa gitu ya. Tebal, nggak bisa tipis seperti itu kan, itu pisaunya tajam ya. Jadi cukup tebal. Kemudian mereka makan di masjid itu sesudah sembahyang itu, acara itu mereka siram dengan susu manis. Susu manis. Nah, jadi mereka beli dengan roti dengan susu manis disiram kayak diketok begitu ya, dibolobangin ya, terus dikucurin lah begitu, mereka makan kayak begitu. Khasnya seperti itu? Iya, dulu tuh terkenalnya kayak begitu. Tapi kemudian belakangan ini saya dengar dari orang-orang yang dari Sampit, dari banyak yang mereka yang waktu sebelum pandemi ya, mereka bisa beli dari sini, mereka bawa ke sana, mereka jual. Terus mereka cerita yang di sini juga ada beberapa yang bilang mereka sudah coba macam-macam dari roti lain ya. Nah, mereka kemudian bilang kalau mau bikin roti bakar, roti kami ini yang pas katanya begitu. Ya nggak tahu. Saya sih nggak terlalu ya. Tapi memang itu kan hasil dari apa namanya? Komentar konsumen ya, seperti itu ya. Ya kalau anak saya yang tadi itu dia suka makan roti. Ya, anak saya umumnya suka, tiga-tiganya suka makan roti. Tapi kalau saya pribadi nggak suka lah justru. Nggak terlalu. Nah terakhir nih Bu, pelanggan roti Mingsing ini sudah sampai mana di luar kota Banjarmasin yang Ibu ketahui? Tidak ya, tergantung kan, kalau roti itu kan tergantung penjualan. Ya. Ada yang Sampit, Kota Baru, jadi mereka minta ada taksi dikirim, mereka janjian taksinya ini datang Bu, jadi uangnya mereka transfer, kemudian kami mengantar ke taksinya. Jadi janjian dengan begitu. Tapi apakah mereka jual lagi atau dikonsumsi sendiri tuh? Kayaknya itu dijual ya. Kemudian yang ini ada dari Kapuas juga ada gitu. Jadi kalau mereka minta produknya seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka telepon jam sekian saya ambil seperti itu. Jadi lewat taksi. Iya. Adat orang Banjarmasin memang seperti itu. Jadi kalau mau pesan barang, nggak mau pergi ke tempatnya, melalui taksi, transfer uangnya, dikirim barang. Iya. Seperti itu. Oke Sobat Pers, 1.0 Channel menarik pembicaraan kita bersama generasi kedua pemilik roti Mingsing. Oke, tunggu lagi pembahasan menarik lainnya seputar sejarah yang ada di bumi Kalimantan Selatan. Terima kasih, thank you.